Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah IPA yang berjudul Cahaya dan Alat Optik. Pengertian mata sebagai alat optik. Mata merupakan alat optik alami yang dimiliki manusia dan berfungsi sebagai indera penglihatan. Sebagai alat optik, mata memiliki komponen yang berfungsi hampir sama dengan alat optik buatan seperti kamera. Proses penglihatan terjadi ketika cahaya dan suatu benda dipantulkan dan masuk ke mata melalui kornea. Selanjutnya cahaya melewati pupil dan dibiaskan oleh lensa mata agar difokuskan tepat pada retina. Lensa mata bersifat elastis sehingga dapat menyesuaikan kelengkungannya sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Suatu proses yang dikenal sebagai akomonikasi. Kemampuan akomonikasi ini menjadikan mata sebagai alat optik yang dapat adaptif dibandingkan alat optik buatan. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian terluar mata terdiri atas kornea dan skala. Kornea merupakan lapisan bening dan berfungsi sebagai pembias cahaya pertama sekaligus pelindung mata dari debu dan benda asing. Sementara itu, skala berfungsi menjadi bentuk bola mata yang melindungi bagian mata. Setelah melalui kornea, cahaya masuk melalui pupil yang ukurannya diatur oleh iris. Iris berperan penting dalam memantau intensitas cahaya yang masuk ke mata dengan cara mengubah besar kecilnya pupil sesuai kondisi cahaya lingkungan. Di bagian tengah mata terdapat lensa mata yang berfungsi membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan jauh dapat pada retina. Lensa mata bersifat elastis sehingga dapat merubah bentuk untuk penyesuaian jarak pada yang dilihat. Kemampuan akomodasi ini memungkinkan mata melihat objek baik pada jarak dekat maupun jauh. Retina merupakan bagian mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik dan diperkecil penglihatannya. Materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Uyun. Prinsip kerja mata dalam proses penglihatan. Prinsip kerja mata dalam proses penglihatan berkaitan erat dengan cara mata menangkap dan memfokuskan cahaya sehingga terbentuk bayangan yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Proses penglihatan diawali ketika cahaya dari suatu benda dipantulkan dan masuk ke mata melalui kornea. Gangguan pada mata, miopi rabun jauh, kondisi bayangan benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini biasanya karena bola mata terlalu lonjong atau lensa terlalu cembung. Alat bantu menggunakan lensa negatif cembung divergen yang berfungsi menyegarkan cahaya sebelum masuk ke mata agar bayangan bisa mundur dan jatuh tepat di retina. 2. Hipermetropi rambut dekat. Kondisi bayangan berbeda yang dekat jatuh di belakang retina karena bola mata terlalu pendek atau lensa terlalu tinggi. Alat bantu menggunakan lensa positif cembung atau konvergen untuk membantu. 3. Presbiopi mata tua. Kondisi berkurangnya daya akomodasi karena faktor usia lensa menjadi kaku. Alat bantu menggunakan kacamata bifokal memiliki dua jenis lensa bagian atas untuk melihat jauh. 4. Astigmatisme silinder. Kondisi cahaya tidak terfokus pada satu titik melainkan
pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa mata merupakan alat optik alami yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip optik. Khusus pembiasaan cahaya, proses penglihatan terjadi melalui kerjasama berbagai bagian mata, seperti kornea, lensa, dan retina yang berfungsi memfokuskan cahaya agar terbentuk bayangan yang jelas pada retina. Dengan demikian, mata dapat dipahami tidak hanya dari sudut pandang biologi, tetapi juga sebagai sistem optik yang mengikuti hukum fisika. Cukup sekian presentasi dari